Seberapa besar cinta Anda kepada ibu? Apakah sebesar cintanya kepada Anda di dunia ini? Tidak ada hal yang mampu membayar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi, sudah sepatutnya seorang anak menghormati dan mematuhi ibunya. Allah saja sampai bilang, kalau surga itu ada di telapak kaki ibu. Yang maksudnya, jika Anda suka menyakiti sosok ibu, mustahil Anda bisa masuk surga, meski rajin beribadah. Mungkin kisah percakapan antara Allah dengan bayi sebelum lahir ke dunia ini akan menginspirasi kita semua. Suatu ketika, seorang bayi siap dilahirkan ke dunia, menjelang dikeluarkan ke alam dunia. Dia bertanya kepada Tuhan yang menciptakannya. Bayi bertanya, "Tuhan, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok aku akan dilahirkan ke dunia. Tetapi, bagaimana caranya aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah." Tuhan menjawab, "Aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan selalu menjaga dan menyayangimu setiap saat." Lalu bayi bertanya lagi, "Tapi, aku sudah betah di surga ini. Apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini cukup bagiku untuk bahagia." Lalu Tuhan menjawab lagi, "Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan lebih berbahagia." Sang bayi pun tidak puas, lalu ia bertanya lagi, "Apa yang dapat kulakukan kalau aku ingin berbicara padamu?" Maka Tuhan menjawab, "Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa." Lagi-lagi sang bayi bertanya lagi, "Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku, Tuhan?" Kemudian Tuhan menjawab lagi, "Malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwa raganya." Tak bosan bayi pun bertanya lagi, "Tapi, aku akan bersedih karena tidak melihat engkau lagi." Tuhan menjawab, "Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu." Saat itu surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi pun dapat terdengar, dan sang anak dengan suara lirih bertanya. Untuk kesekian kalinya sang bayi bertanya kembali, "Tuhan, jika aku harus lahir ke dunia sekarang, bisakah engkau memberitahuku siapa nama malaikat di rumahku itu nanti?" Tuhan pun menjawab, "Kamu akan memanggil malaikatmu itu dengan sebutan Ibu. Ibu, kenanglah ibumu yang menyayangimu. Untuk ibumu yang selalu meneteskan air mata ketika kau jauh darinya. Ingatkan engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu tidur nyenyak dengan dua selimut membalut tubuhmu. Ingatkan engkau ketika jemari ibu mengusap lembut kepalamu, dan ingatkan engkau ketika air mata menetes dari mata ibumu ketika ia melihatmu terbaring sakit. Sesekali jenguklah ibumu yang selalu menantikan kepulanganmu di rumah tempat kau dilahirkan. Kembalilah dan mohon maaf pada ibumu yang selalu rindu akan senyumanmu. Jangan biarkan kau kehilangan saat-saat yang akan kau rindukan di masa datang, ketika ibumu telah tiada. Tak ada lagi di depan pintu yang menyambut kita, tak ada lagi senyuman indah, tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar kosong, tiada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemarinya. Tak ada lagi, dan tak akan ada lagi
yang akan meneteskan air mata, mendoakanmu, di setiap hembusan nafasnya. Cintailah ibumu, seperti ibumu, mencintaimu semua, jangan sekalipun menyakiti hatinya. Pulang, dan, kembalilah segera, peluklah ibumu, yang selalu menyayangimu. Ciumlah kaki ibumu, yang selalu merindukanmu, dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya. Berbaktilah kepada ibumu sampai akhir hayatnya. Sahabat subscriber Sumarsono HS yang beriman, semoga kisah ini bisa menginspirasi menyadarkan kita betapa besar jasa sosok ibu untuk anaknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalam. Pernahkah Anda membayangkan di mana ruh manusia berada sebelum ditiupkan ke rahim seorang wanita bernama ibu? Pada awalnya, ruh manusia berada di alam rohani. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta persaksian kepada ruh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan dan pencipta manusia. Di saat itu Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu yang telah menciptakanmu?" Kemudian ruh menjawab, "Ya, kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami." Setelah melalui persaksian di alam rohani, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ruh manusia ke dalam janin atau rahim ibu. Setelah di alam rahim, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali meminta persaksian kepada janin, apakah sang janin sudah siap untuk dilahirkan ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berdialog dengan janin, "Apakah kamu siap dengan rezekimu?" Janin menjawab, "Ya, saya siap." Kemudian Allah bertanya lagi, "Apakah kamu siap dengan jodohmu?" Kemudian janin menjawab, "Ya, saya siap." Allah kembali bertanya, "Apakah kamu siap dengan umur dan waktu ajalmu?" Kemudian janin menjawab, "Ya, kami siap." Berbagai macam pertanyaan yang diajukan kepada janin semua dijawab dengan siap, seperti pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Allah bertanya, "Apakah kamu siap dijadikan sebagai laki-laki?" Janin menjawab, "Siap." Allah kembali bertanya, "Apakah kamu siap dengan hidup kaya?" Janin kembali menjawab, "Iya, saya siap." Allah kembali bertanya, "Apakah kamu siap dengan berbagai penyakit?" Janin menjawab, "Iya, saya siap." Semua dialog antara Allah dengan janin sudah terekam dalam persaksian dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janin yang nanti di dunia akan menjadi takdir. Dalam istilah kedokteran disebut dengan istilah deoxyribonucleic acid atau DNA, seperti warna kulit, golongan darah, warna rambut, bentuk tubuh, sidik jari, dan lain sebagainya. Dan jika direkam dalam buku, maka hasilnya bisa mencapai 15 juta lembar. Semua akan dipertanyakan dan dijawab siap oleh janin. Jika janin menjawab siap, maka janin akan lahir dengan selamat. Jika janin menjawab tidak siap, maka janin akan keguguran atau tidak siap menerima keputusan yang dibacakan kepadanya. Kapankah ruh ditiupkan kepada janin? Ruh ditiupkan ke dalam janin di saat janin berusia 4 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Sad ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh atau ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Saat ini, ruh janin sudah terpisah dari ruh ibunya. Selama janin yang sudah ditiupkan ruh ini menumpang di rahim ibu, disitulah kepribadian janin mulai tumbuh. Itulah sebab ibu hamil kadang-kadang punya keinginan yang aneh, seperti ngidam makanan tertentu, suka berdandan, tidak suka melihat suami, dan lain-lain. Itu semua adalah cerminan dari kepribadian janin di dalam rahim ibu, yang berarti bahwa janin sudah mulai mempunyai keinginan yang berbeda dari ibunya. Menurut penelitian, janin sudah bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui suara, sehingga ibu hamil dianjurkan untuk banyak berdoa untuk sang janin dan juga memperbanyak membaca Al-Quran.
bacalah surah Yusuf agar bayi memiliki paras tampan atau cantik. Kemudian baca surah Luqman supaya bayi menjadi pintar. Dan bacalah surah Maryam agar bayi menjadi orang yang baik dan taat beragama. Selain faktor suara yang bisa direspon janin, psikologis ibu juga sangat mempengaruhi kondisi janin dalam kandungan. Sehingga di saat hamil, ibu hamil disarankan untuk menghindari stres, marah-marah, murung, dan sebagainya. Karena akibatnya di saat bayi sudah dilahirkan ke dunia, maka bayi akan menjadi pemalu, tidak percaya diri, minder, suka murung, karena sudah mendapat tekanan batin di saat di alam kandungan. Masih seputar perjalanan ruh saat ditiupkan ke dalam janin. Semoga dapat menjadi motivasi dan meningkatkan keimanan dan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi, sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia, sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya, paling kiri sebelah atas di kitabnya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam, kecuali Adam, Bu, ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa, karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat, Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika, kemudian alaqah, 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan, ada bentuknya. Dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada rohnya. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Ingat ya, berdoa, beramal soleh, minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahiran. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda, atau calon ayah dan bunda, kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini, itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Hati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah dalam usia kandungan 4 bulan itu disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7
ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Rabb. Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa di antara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hai setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya. Lid-dini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama, punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup itu pasti akan mencari Tuhan. Silakan. Karena itu Allah beri jalan, begini cara mencarinya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan, ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Bahasa Qur'annya din, lid-dini hanifa. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Karena itu silakan cek, semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya dalam kandungan kita, usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb, Rabb. Wa idh akhadha rabbuka, Rabb, min bani adama dzurriyyatahum, awas, wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rabb ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat, memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb, namanya Rabbun. Nah, seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi saya sebagai Tuhan, siap bersaksi menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat. Kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan itu baik, aku berikan. Demikianlah para subscriber Sumarsono HS yang budiman.
Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk menekan tombol jempol, tombol subscribe, share, dan komen. Wassalam.